luas, pohon-pohon hijau dan aneka bunga bermekaran. Tapi ada suara aneh. Apa itu? Rusa berjalan-jalan mencari suara aneh itu. Sepertinya suara air, tapi di mana ya? Lebih baik aku tanya teman-teman. Pasti mereka tahu di mana suara itu. Teman-teman, ayo kesinilah. Tak lama kemudian, gajah, kelinci, harimau pun datang. Hai Rusa, ada apa? Dia, tidak biasanya. Kamu kan biasanya suka menyendiri, tidak mau bermain dengan kita. Maaf teman, bukannya aku tidak mau berteman dengan kalian, tapi sebenarnya aku menyimpan sesuatu. Sesuatu? Apa itu? Sebenarnya selama ini aku mencari air terjun. Dulu ibuku bercerita kepadaku bahwa hutan adalah kekayaan alam yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. Selain sebagai makanan untuk kita, hutan juga menyimpan keindahan yang luar biasa. Indonesia adalah negara yang mempunyai hutan terbesar di dunia. Di hutan ada sumber air loh. Kalau begitu, apa hubungannya dengan air terjun yang kamu cari? Kami tidak paham apa maksudnya. Air terjun kan dari sumber air pegunungan. Coba kalian lihat baik-baik. Ada suara gemericik air kan? Bagaimana kita cari sama-sama asal suara itu? Ya, aku juga penasaran. Bagaimana sih keilmuan air terjun itu? Mereka berjalan-jalan mencari suara air itu. Lihat itu, air terjun. Saat mereka bermain air, dua orang pemburu sedang mengintainya. Pelan-pelan, jangan sampai mereka tahu. Oke, sasaran tepat. Bagianku harimau. Kalau aku dapat menembaknya, aku dapat uang banyak. Aku yang gajah loh, jadi mana uang sekali. Sudahlah, jangan ribut saja. Kita harus kerjasama. Tunggu abang-abangku. Hitungan ketiga, kita tembak. Siap. 1, 2, 3, tembak. Aduh. Gajah, harimau, rusa, kelinci, dan bebek. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Ada pemburu, ayo teman-teman, lari. Gajah dan harimau berhasil menyelamatkan diri, tetapi sayang, rusa, kelinci tertembak. Sial, kita hanya dapat yang kecil-kecil saja. Iya, padahal harimau dan gajah adalah sasaran utama kita. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Rusa kan bisa kita jual. Pasti banyak orang yang mau membelinya. Kamu betul, mereka gunakan rusa. Bagaimana dengan kelinci ini? Dasar bodoh kamu ya. Tentu saja kita makan. Iya, sampai kelinci rusak ya. Lalu, kapan kita berburu harimau dan gajah? Bagaimana dengan 2 hari lagi? Kita pasti dapat menangkapnya karena mereka terluka. Baiklah kalau begitu. Mereka meninggalkan hutan dengan membawa hasil buruannya. Saat matahari akan tenggelam, tampak harimau dan gajah berjalan-jalan terseok-seok. Aduh, sakit. Hatimu terluka. Lebih baik kita istirahat saja di sini. Tapi, bagaimana kalau para pemburu itu masih mengejar kita? Mereka tidak mungkin mengejar kita sampai jauh. Kita juga harus mencari makanan dan obat untuk kamu. Ya, kamu betul. Kamu lelah dan lapar sekali. Baiklah kalau begitu. Kamu di sini saja. Aku akan mencari makanan dan obat. Jangan dulu. Ada apa? Apakah kamu tidak merasa aneh dengan hutan itu? Apa maksudnya? Aku tidak paham. Lihat di sekeliling kita. Pemandangan di sini sangat berbeda dengan hutan yang biasa kita
Zatul. Iya, kamu benar. Mengapa di hutan ini pohon-pohonnya jarang sekali? Ayo, kita sembunyi dulu. Sepertinya ada manusia. Tak lama kemudian, terdengar suara gergaji dan pohon roboh. Ada dua pemburu yang sibuk menebang pohon. Ayo cepat, pohon ini sebelum malam. Ya, baiklah. Kita pasti kaya. Ya, kita akan dapat uang banyak dan menjual pohon-pohon ini. Lalu kita apakan daun-daun kering ini? Banyak sekali daun-daunnya. Kita bakar saja sebelum pergi. Sebelum pergi, mereka membakar daun-daun itu tanpa menyadari bahaya yang ditimbulkan. Harimau, ayo cepat! Kita harus pergi dari hutan ini sebelum hutan ini terbakar. Tapi kemana kita harus pergi? Kita pergi ke kampung itu. Gajah. Di sebuah desa dekat hutan, sekelompok orang berlari-lari sambil menabung kentongan. Bangun! Kebakaran hutan! Apa? Kebakaran hutan? Waduh, gawat ini! Ada gajah! Ada harimau! Ada gajah dan harimau masuk desa! Hati-hati! Apa? Gajah? Sebaiknya kita lapor ke Ibu Lurah. Mereka segera pergi ke rumah Ibu Lurah. Ibu Lurah, gawat! Ada apa ini? Hutan di dekat desa kita terbakar. Itu saja, Bu. Gajah dan harimau masuk ke desa. Bahaya itu, Bu. Bagaimana kita bunuh saja hewan-hewan itu? Jangan lakukan itu. Loh, mengapa kita tidak boleh membunuhnya? Kita dan keluarga kita dalam bahaya. Mereka bisa membunuh kita. Sebaiknya kita hubungi polisi saja. Kau segera pergi ke kantor polisi. Itu kan sayang. Kat tidak. Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ada yang perlu kami bantu, Bu? Terjadi kebakaran hutan, Bu. Bahkan ada gajah dan harimau masuk ke desa. Kami khawatir hewan-hewan itu membunuh kita. Baiklah, ayo kita ke desa melihat hewan-hewan itu. Tapi kita tidak boleh membunuhnya karena hewan-hewan itu masuk ke desa karena terpaksa. Di hutan terjadi kebakaran dan pasti ada pemburu yang mengancamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita jebak hewan-hewan itu. Setelah kita berhasil, kita kembalikan lagi ke hutan. Setelah itu, kami akan menangkap para pemburu dan penebang hutan. Lalu bagaimana dengan hutan terbakar itu? Kalau itu, kita adakan negosiasi. Ya, itu ide bagus. Kita akan bekerja bakti dengan senang hati. Kalau semua paham, ayo kita laksanakan tugas ini. Duduk, Pak Lurah dan polisi pergi ke desa. Mereka menangkap harimau dan gajah itu. Setelah itu, hewan-hewan itu dikembalikan ke habitatnya. Apa kamu sudah mengintai keberadaan para pemburu dan penebang hutan? Sudah, Bu. Mereka biasanya melakukannya pada sore hari, Bu. Kalau begitu, ayo cepat ke sana. Baik, Bu.
Siap, laksanakan. Di tengah hutan pada sore hari, tampak dua orang sedang berjalan-jalan. Dua orang membawa senjata dan juga peralatan berburu, serta kapak dan gergaji. Hari ini kita harus berhasil menangkap gajah dan harimau. Iya, aku sudah menyiapkan semua peralatannya. Tapi apakah kamu tidak takut dengan polisi? Iya, kita harus hati-hati kalau ada polisi hutan. Kemarin aku dengar ada gajah dan harimau masuk desa. Aku khawatir polisi akan mencurigai kita yang menyebabkan hewan-hewan itu masuk ke desa. Tiba-tiba dua polisi datang. Angkat tangan kalian, atau kita tembak. Ampun Pak Polisi. Ampun, jangan tembak kami. Apakah kalian tahu apa akibat dari perbuatan kalian? Hah? Kami hanya menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Pak. Benar, Pak. Kalian telah merusak hutan, itu berarti kalian juga merusak masa depan anak-anak kalian. Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Ampun, Pak. Jangan, Pak. Awak para pemburu ke kantor polisi. Mereka dimasukkan ke penjara. Pada hari Minggu yang cerah, pagi-pagi penduduk desa bangun. Mereka menyiapkan peralatan untuk bekerja bakti membersihkan desa dan menanam kembali hutan yang gundul. Penduduk desa, ayo kita bekerja bakti. Sambil memukul kentongan, tak lama kemudian penduduk desa berkumpul di balai desa dengan membawa peralatan bekerja bakti. Wargaku semua, ayolah kita ciptakan desa kita yang bersih dan hijau. Dengan desa yang bersih dan hijau, kita pun nyaman dan desa kita bisa menjadi desa wisata. Desa wisata? Apa maksudnya, Bu? Pemerintah Indonesia merancang Visit Indonesia Years 2023. Kita harus mendukung program pemerintah tersebut dengan menciptakan desa yang bersih dan hutan yang hijau. Berarti para wisatawan dari mancanegara akan senang berkunjung ke Indonesia, ya kan? Kalau begitu, ayo kita bekerja bakti dengan semangat. Hei teman-teman, lihat itu. Ayo nanti datang ke sini. Welcome to Indonesia. Beautiful, beautiful. I'm from India. I'm not on. I'm from Indonesia is so beautiful. I like it. My name is Mrs. Tifa. I am from England. Good, good. My name is Vina. I'm from USA. Tentang wisata di desa Bangun. Sektor kelangsungan ekosistem di hutan dan juga alam semesta